menunaikan ibadah puasa ya. Oh, terima Iya, kasih. makasih Iya. Bu. Selamat malam buat Papua gitu ya dan Ibu juga Iya, pribadi. Eh, iya, terima kasih. Silakan Bang mm-mm. Ucup, saya sebelumnya saya sampaikan saya ini cuma awam ya. Tidak Wah, sehebat wah. Bang Ucup, tidak sehebat. Ini Pak Ustadz siapa ya? Saya pemata kurang bagus jadi Ustadz Wafi. Oh, Ustaz Wafi Wafi. itu nama beliau. Iya, Iya. Ustadz Wafi dengan Bunda Mila ya. Bunda Mila. Ah, Salam Iya, kenal. ah, ah. salam kenal. Saya bukan level seperti imam-imam mereka yang belajar tentang Alkitab, memahami tentang pribadi Yesus seperti apa tuh tidak. Ah. Saya memang tadi tertarik saja dan saya juga ingin hadir di sini untuk menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman. Pada prinsipnya kalau kita saling menghargai apapun kepercayaan kita. Di sini tidak ada kita kalau saya ya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah kalau keyakinan itu. Setiap orang berhak untuk mengimani dan mempercayai. Karena keselamatan itu datang masing-masing pribadi akan bertanggung jawab begitu. Tidak ada agama yang benar di muka bumi kalau saya. Karena pertama, ujung langit dan bumi ini tidak ada satu agama pun yang tentukan berapa lebar, berapa meter, berapa panjang, tidak ada. Itu kalau dari pribadi saya, makanya saya tertarik dan saya di sini mau belajar begitu, saling belajar, saling mengenal dan saling menghargai. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Ustadz Wafi yang sudah belajar tentang Alkitab, Bang Ucup. Itulah kehebatan, bukan kehebatan kami, tapi itulah kami orang Kristen. Di mana tempat di setiap negara tuh wajib di Alkitab itu diterjemahkan dengan bahasa Baik. tersebut, negara tersebut, misalnya Saya Indonesia. saya mau tanya dulu, Bu. Jadi Sebelum sabar sebelum dulu, Anda sabar, panjang lebar. saya izin saya kasih penjelasan dulu sebelumnya begitu. Artinya saya datang di sini sebagai awam yang Mm-mm. tidak punya pemahaman lebih tentang seperti Bang Ucup, terus Ustadz Wafi dan Ibu Mila ya. Begitu. Saya hanya sekedar mau kalau mau tanya bisa saya menjawab semampu saya saja ya begitu. Saya Katolik begitu. Terima kasih, silakan Bang Ucup. Oke, tadi Anda menyampaikan setiap manusia itu akan bertanggung jawab masing-masing. Lalu Iya. gunanya Yesus nebus dosa itu apa? Oh iya. Kalaunya bertanggung jawab masing-masing juga, sia-sia dong Yesus itu mati di tiang salib nebus dosa. Coba Iya, Ibu begini. jelaskan dulu itu. Begini, itu iman kami Kristen, Yesus menebus kami. Tapi kalau Muslim kan tidak. Makanya saya sampaikan, setiap manusia dalam arti setiap agama masing-masing bertanggung jawab. Kalau kami kan pribadi Yesus yang menanggung jawab kami. Dan itu iman kami. Kalau Muslim kan tidak. Makanya kenapa saya dari awal Oh, sebut, itu. Begitu. berarti Bu salah narasi Anda di awal setiap manusia bertanggung jawab. Enggak, di luar Kristen bertanggung jawab. Kalau di Kristen ya imannya Yesus nebus dosa dari Kristen atau Iya, Katolik kan gitu. begini. Sekarang di sini perbedaan kita, Bapak dua dengan Ibu nih kan Islam. Saya nih Katolik di sini. Maksud saya, setiap manusia akan bertanggung jawab atas setiap dosa-dosa. Itu ada perbedaan. Berarti Muslim sendiri, kami sendiri, itu perbedaannya. Maksud saya, memang saya tidak sampaikan maksud saya tadi. Begitu Bang Ucu. Nah, kalau begitu ya kalau Anda ngaku juga awam, yang pertama narasi Anda perlu dikoreksi. Yang kedua, Ya. Anda mengaku sebagai Katolik, ya sebagai orang yang awam pasti saya bertanya di awal kayak gini kepada orang-orang yang ngaku Katolik dan Kristen. Pernahkah Yesus menyuruh Anda menjadi Katolik? Di manakah ayatnya di dalam Alkitab Anda tuh Yesus menyuruh jadilah kau Katolik? Tidak ada. Lalu Yesus kenapa tidak Anda jadi menyuruh. Katolik, Bu? Di situ kacaunya. Ya. Yesus nggak pernah nyuruh jadi Katolik, lalu kenapa Anda jadi Katolik? Yesus tidak mengajarkan kami untuk memilih Katolik atau Kristen, tapi iman seseorang, kepercayaan seseorang itu dari orang tua. Itu begitu. Sekarang begini, pertanyaan saya kembali ke Bapak lagi, ke Ucup, ke izin ya, ke Bang Ucup lagi. Siapa yang suruh Bang Ucup masuk ke agama Islam? Baik, Mengikuti Al-Quran. Allah Subhanahu Ya. wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, ya, itu menyuruh di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya Baik. ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam. Jadi
Saya beragama Islam, Ustadz Wafi beragama Islam, dan saudara-saudari saya yang agamanya Islam, itu disuruh Tuhan semesta alam untuk masuk ke dalam Islam. Tuh ayatnya ada. Ada alasan saya menjadi Islam. Lah coba Anda tadi, ya, ketika Iya. saya tanyakan, pernahkah Yesus menyuruh menjadi Katolik? Di manakah ayatnya? Anda jawab nggak ada. Kalau gitu Iya, ngapain sudah. Anda jadi Katolik, Bu? Gitu loh. Jadi Bang Ucup, saya sudah sampaikan pertanyaan saya. Dalam Alkitab kan tidak tertulis. Sekarang saya tanya Bang Ucup kembali. Bang Ucup sampaikan itu Tuhan. Apakah Tuhan menyampaikan itu kepada Bang Ucup langsung atau lewat utusan? Oh ya jelas, lewat pewahyuan melalui utusannya, melalui rasulnya. Siapa utusannya? Ya kalau di dalam agama Islam kita meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Wa ma Muhammadun illa rasul, kan gitu. Nabi Siap. Muhammad itu Izin. hanyalah seorang utusan Tuhan, rasul dari Siap. Tuhan. Terima kasih. Sekarang begini, yang saya dengar dan saya ikuti, izin minta maaf sebelumnya, Muhammad tidak tahu tulis baca. Dari mana kalau Muhammad tidak tahu tulis baca lalu bisa sampaikan firman itu turun dari Tuhan. Sedangkan Muhammad sendiri tidak bisa tulis baca. Begitu. Baik, saya jawab ya, Bu ya. Ini perhatikan jawabannya. Nabi Muhammad katanya tidak bisa tulis baca. Nabi Muhammad itu menerima wahyu melalui oral. Bangsa Arab, ya, bentar Bu. Bangsa Arab, mereka itu bukan berbudaya tulis baca, tetapi bangsa Arab itu budayanya menghafal secara oral, diingat. Makanya mereka sering membuat syair, syairnya diingat. Kalau bisa menulis baru ditulis gitu. Nah Nabi Muhammad itu ya ingatannya kuat. Terus dia budayanya dari bangsa Arab memang menghafal gitu, bukan baca tulis. Maka wajar kalau ada orang Arab yang mana orang Arab itu dia buta huruf, wajar itu. Nah Bu, hal terbalik saya juga mau tanyakan ke Ibu tentang masalah bentar Bu. Sabar. Sebentar, saya belum selesai jawab. Tidak, belum. Oke, bentar. Sabar dulu. Saya belum selesai jawab. Selesai jawab. Itu kan penjelasan saya dari Nabi Muhammad yang kata Anda mempertanyakan masalah buta huruf. Bu, hal yang sama. Coba ya kita ke kitab Ibu. Sedikit saya mau bertanya juga tentang masalah kitab Ibu. Yohanes dan Petrus itu kan mereka buta huruf. Gimana ada surat Yohanes itu siapa yang tulis? Yohanes tidak buta huruf. Coba tunjuk pasal ayatnya di mana. Dalam di mana Yohanes buta huruf? Coba tolong tunjuk dulu dari kitab suci. Dari kitab suci tolong saya ingin lihat. Yohanes buta huruf itu di ayat mana? Saya tunjukkannya Yohanes buta huruf nih. Iya, di mana? Bentar. Ya. Sabar, saya akan tunjukkan di kisah para rasul 4. Perjanjian baru atau perjanjian surat baru. Bentar ya, saya bukakan di laptop. Bentar. Nih, mari ya kita baca dulu Alkitab Anda. Nih. Siap. Terima kasih. Nih, mari kita baca ya teman-teman. Kisah para Rasul 4 nomor 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, ya, ini Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di sini Yohanes dan Petrus tidak terpelajar. Apa yang dimaksud dengan tidak terpelajar, Bu? Nih ya, tidak terpelajar. Mari kita lihat tidak terpelajar nih ya. Tidak terpelajar. Kita buka. Apa yang dimaksud oleh kitab Anda tidak terpelajar? Agramatos. Yang dimaksud adalah buta huruf. Oke. Begini, izin sabar. Bentar Bu. Nih, ini saya menunjukkan ayatnya ya. Yohanes dan Petrus itu buta huruf.
Jadi saya mau tanya, dari mana ada surat Yohanes, dari mana ada surat Petrus? Silahkan dijawab, Bu, ya. Surat tuh. Petrus tidak ada surat Petrus. Oh, Terus Yohanes masih- buta huruf itu, izin Bang Ucup. Yohanes buta huruf itu bukan dalam kitab suci kan? Tuh, kitab suci itu. Tidak. Yohanes tidak buta huruf, tidak. Tadi sudah ditunjukin. Tidak, itu bukan dalam kitab suci. Itu keluar. Bu, Anda baca dulu kitab Anda, Bu, ya. Mau dia di kitab suci, Di ayat mana mau dia... sekarang? Di ayat mana? Mau, Di ayat bentar. mana? Jelas ayat pasal bab, ayat pasal disebut. Tidak bisa sembarang. Kita kalau dalam kitab suci jelas bab, pasal, ayat berapa disebut. Bu, coba makanya perhatikan yang saya kasih tuh datanya sama Ibu, ya. Nih, Yohanes dan Petrus itu lagi kena sidang Mahkamah Agama. Jadi mereka buta huruf tentang masalah agama. Paham? Tuh. Tidak. Dia, Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Ya, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam. Makanya, nih, Petrus dan Yohanes itu buta huruf masalah agama. Lalu tiba-tiba, nih dari mana nih? Ya, dari mana tulisan ada surat Yohanes tuh. Yohanes. Ada surat Ada Yohanes tulisan juga. buta huruf di dalam itu Bang Ucup. Jangan ngarang Oh, Bang Ucup. nah, Tidak makanya boleh. Anda perhatikan sekali lagi, perhatikan ke layar ya. Ke layar Anda perhatikan Kasih nih. besar. Saya lihat. Iya Kasih makanya. besar. Ntar, Kisah para Rasul berapa? 4 nomor 13. Kisah para Rasul 4 nomor 13. Kisah para apostolos. Kisah para Kisah para apostolos Rasul nomor 13. Nah, kenapa ini? pasal 13. Jangan. Ini bulan puasa loh, tidak boleh tambah kurang. Nih. Ini Nih. bulan puasa, tidak boleh tambah kurang. Hati-hati. Nih, kau perhatikan, Bu. Jangan. Ya. Kisah para Rasul 4 nomor 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Nih, tidak terpelajar Yohanes dan Petrus ini. Apa yang dimaksud dengan tidak terpelajar? Nih, mari Itu kita di lihat. mana kelanjutannya? Kelanjutannya di mana? Jangan Bu, pindah. Itu sudah Bu, pindah. perhatikan dulu. Ya, Sudah perhatikan pindah, dulu. sudah pindah. Coba Anda Sudah perhatikan pindah, dulu. sudah Ini pindah. belum pindah nih Alkitab Sabda. Belum pindah ya. Ini belum pindah. Ini yang tidak terpelajar nih apa menurut Alkitab. Makanya dikaji kitabmu itu. Nih, coba apa yang dimaksud tidak terpelajar nih menurut kitabmu ya? Yang tidak terpelajar. Yang kaji siapa? Yang kaji siapa tidak terpelajar? Nah, makanya kitabmu nih yang kaji. Kitabmu Oh, yang bilang. tidak. Nih, Izin. ya. Kitabmu, Tidak bentar terpelajar perhatikan beda dulu, dengan tidak perhatikan tahu dulu, tulis perhatikan dulu, perhatikan dulu. Tidak Ya, terpelajar, coba, tidak tahu coba dengan kau tulis baca. coba Tidak kau terpelajar, perhatikan dulu, beda dengan ya. Ini- Perhatikan dulu kitab kau, Alkitab kau mengatakan apa tentang masalah tidak terpelajar. Ini Alkitab kau, makanya perhatikan, jangan ngotot dulu, ya. Jadi biar paham, kata kitab kau yang dinamakan tidak terpelajar, agramatos, ya, itu adalah nih buta huruf. Ini yang bilang kitab kau Yohanes dan Petrus menurut Alkitab itu buta huruf. Pertanyaan saya ya, dari mana ada surat Yohanes, Bu? Nih. Ada Ustaz, surat Yohanes. Ini dari Sabar mana? dulu, Siapa saya tidak bisa jawab dulu. siapa Saya tidak tukang jawab dulu. siapa Saya, Bu, siapa saya tukang tidak tulis? jawab. Siapa tukang Saya tulis? tidak jawab. Izin. Bu, siapa tukang Tidak, tulis? Bang Ucup. Saya Bentar, tidak jawab, Bang Ucup. ini pertanyaannya. Siapa tukang tulis surat Yohanes dan surat Petrus, sedangkan Petrus dan Yohanes itu buta huruf? Dari mana itu surat? Jadi begini. Ah, Nah, sekarang begini, saya kembali. Tuh.
Kita kembali lihat ke kisah para rasul 3 tadi. Kita kembali lihat ke kisah para rasul 3 tadi. Kembali lihat ke situ dulu. Hah? Kisah para rasul 4 ya. 13. Kita lihat kembali. Di situ ada tertulis tidak kalau Petrus dan Yohanes atau Petrus dan Santo Yohanes itu buta huruf. Ada tertulis tidak di situ? Makanya perhatikan, jangan ngotot nih, perhatikan ya. Sekali lagi nih ya, Yohanes dan Petrus di mana tertulisnya buta huruf. Makanya sabar kau perhatikan ya, di mana Yohanes dan Petrus itu tertulis di buta huruf, dia buta huruf. Perhatikan, jangan ngotot dulu. Udah ketiga kalinya nih saya jelaskan ulang-ulang sama kau ya Bu ya. Ini Alkitab Anda, Kisah Para Rasul 4 nomor 13 ya. Mari dibaca nih, menurut kitab kamu. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Ini menurut Alkitab Anda ya, apa itu tidak terpelajar? Bu, bentar. Selesaikan dulu. Baru Anda ngotot gitu. Baru Anda jelaskan. Ini udah ketiga kalinya saya menjelaskan masalahnya. Apa yang dimaksud tidak terpelajar dari Petrus dan Yohanes ini ya? Mari, apa yang dikatakan oleh Alkitab Anda nih ya? Tidak terpelajar. Nih Bu, ya. Yang tidak terpelajar. Perhatikan makanya ke layar Bu, ya. Sudah 3 kali nih saya jelaskan. Tidak terpelajar itu adalah agramatos. Ini menurut kitab Anda. Referensinya, jenis katanya. Nih dalam bahasa Yunani-nya agramatoi. Dalam TB-nya tidak terpelajar. Dalam AV-nya ini apa nih? Bahasa Inggris kan kayak gitu. Definisi tidak terpelajar yang dimaksud oleh kitab kamu dari Yohanes dan Petrus ini, mereka adalah buta huruf. Tuh. Kalau gak percaya, makanya, saya tambahin Ustaz. Coba antum buka di tafsiran Ustaz. Buka di tafsiran. Itu langsung orang Katolik ya, yang menafsiri langsung orang Katolik, bukan kata saya. Ini di atas pakar Katolik ini ya yang mengatakan ini. Di tafsiran kembali lagi tadi. Ya, makanya ini agak lambat nih, Tat. Ntar ya, Bu ya. Santai dulu, Bu. Ini coba saya pakai punya saya ya. Boleh. Nih. Ini, Bu. Perhatikan, Ibu. Jadi yang pertama teman-teman, yang perlu diketahui, Alkitab Sabda ini milik Katolik loh ya. Bukan milik Muslim, milik Katolik. Kan ibunya Katolik, makanya dibukakan ini sama Ustadz Yusuf. Karena Alkitab Sabda ini milik Katolik, gitu loh. Loh, Ustadz. Nah, terus kita coba cek para pakar Katolik itu mengatakan apa? Para pakar Katolik di sini. Ini ya. Ini para pakarnya ya, yang sudah pakar. Ini pendeta besar ini, namanya Matthew Henry. Kita cek di tafsiran dan catatan. Ya. Tafsiran dan catatan, ini klik kita Matthew Henry. Ini orang Katolik, ya, ulama Katolik ini. Nah, apa maksud dari tidak terpelajar? Nih ya, Srit. Kita diberitahu di sini tentang apa yang membuat para imam itu semakin terheran-heran. Mereka mengetahui bahwa keduanya, Yohanes dan Petrus, orang biasa yang tidak terpelajar. Dalam sejarah dibuktikan, mereka bertanya baik kepada kedua rasul itu sendiri maupun kepada sesama mereka. Apa pertanyaannya? Atau orang lain ditanyakan waktu itu tentang status Yohanes dan Petrus, dan mendapati bahwa keduanya berasal dari kalangan miskin, lahir di Galilea, dibesarkan sebagai nelayan, tidak pernah memperoleh pendidikan di sekolah. Jadi gak pernah sekolah. Petrus sama
Yohanes ini nggak pernah sekolah, jadi wajar beliau tidak tahu A, B, C, D, F, S, J itu tidak tahu itu, tidak tahu. Nah, tidak pernah duduk di bangku sekolah tinggi juga nggak pernah. Tidak pernah belajar pada salah satu rabi, nggak pernah. Dan tidak pernah bicara di hadapan sidang pengadilan juga nggak pernah. Nah, jadi nggak pernah sekolah, nggak pernah punya guru, nggak pernah belajar. Kemudian kok maju di persidangan? Jadi kan lucu kan? Hakim kan ketawa gitu loh. Ketika ada orang nggak pernah sekolah, nggak pernah S1, S2, apalagi S-Krim atau Walsh, ya, itu nggak pernah. Tapi maju di persidangan Mahkamah Agung kan susah. Bahkan bisa jadi wakil presiden misalnya. Wah kan keren itu. Padahal tidak cerdas sama sekali bisa jadi maju di Mahkamah Agung kan nggak mungkin kan. Nah itu loh, itu bukan kata saya, kata ahli sejarah dari kalangan Katolik. Begitu. Itu kata orang Katolik loh. Ah, silakan Bu, Ibu jawab. Ya, dibuka dulu mic-nya, Bu. Dibuka dulu mic-nya. Mic-nya. Baru Ibu ngomong, buka dulu mic-nya. Dari mana surat Yohanes dan surat Petrus itu ada? Sedangkan Yohanes dan Petrus itu buta huruf. Gitu loh. Silakan. Saya tidak jawab tuh. Saya tidak jawab itu Bang Ucup. Bang Ucup kembali baca lagi dulu dari Kisah Para Rasul 4:13. Tadi ini Pak Ustadz Wafi baca, saya punya sejak itu. Saya tidak bisa ini apa namanya, tidak bisa ukur. Artinya bahwa kalian mau cari kebenaran tentang Kristen. Suaranya putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus. Iya memang. Suaranya putus-putus, Bu. Memang. Makanya saya minta baca kembali. Saya Bu, minta suara baca Anda tuh kembali. putus-putus. Bu, saya udah 3 kali membaca Iya, dan makanya Ibu gini. Saya udah 3 kali membaca, ya, udah 3 kali saya ulangi, ditambah Ustadz Wafi 4 kali. Daripada Ibu menyuruh kami 5 kali, Ibu sendiri yang baca. Baca sendiri, silakan. jadi ya, tadi tuh putus-putus, saya tidak dengar baik. Ini putus-putus. Ini kan saya punya suara. Ini juga. putus juga suara Anda nih. Iya. Makanya saya tidak jawab Anda dulu. tuh. Saya itu mau kembali sampaikan tujuh. Suara Anda ngelak-ngelak. Putus-putus suara Anda. Iya benar, Bang. Ya benar. Dibenerin dulu. Pengaruh jaringan di sini. Dibenerin dulu jaringannya. Bisakah dibenerin dulu jaringannya biar enak diskusinya gitu loh. Suara Anda tidak terdengar jelas, putus-putus. Anda ngomong apa gitu. Bagaimana saya mau benerin jaringan? Tinggal benarin, tidak bisa lah. Jaringan ini kan umum, saya tidak bisa berbaik. Nggak ada WiFi kah maksud saya gitu, ke jaringan WiFi yang lebih bagus gitu. Jangan pakai jaringan umum. Saya tidak ada WiFi. Saya data tidak ada WiFi, data. Ya udah, Ibu sekarang kita kan udah 4 kali sampai 5 kali ini ya. Ibu sendiri coba yang baca. Kisah Para Rasul 4 nomor 13, silakan. Begini, tadi tuh putus itu, saya minta ulang baca. Tidak dengar jelas saya. Tolong baca kembali. Bu, sampai 4 kali kami mengulangi, nggak mungkin putus-putus semuanya dalam 4 kali itu. Jaringan Ustadz, jaringan dia tuh jelek Ustadz. Saya bantuin Bun, Bu. Jaringan dia tuh jelek Ustadz. Jadi dia nggak bisa dengar bagus, itu maksudnya dia. Iya, jadi tadi Bang Ucup juga tidak baca semua. Beda dengan tadi Pak Ustadz Wafi tuh ada baca tapi putus-putus. Kalau Bang Ucup cuma baca di perikop atas itu, tidak sampai selesai. Nah, makanya ya gini Bu, kasih kesempatan saya bicara biar kita tidak mengulang-ulang, Ibu sendiri yang baca. Paham? Ini kan putus-putus jaringan, kurang bagus ini. Bu, karena jaringan Anda putus-putus, Anda sendiri yang baca, biar tidak mengulang-ulang, paham? Betul. Gimana sih? Bacalah Bun, baca Bu. Iya, ini sekarang dengar katanya saya punya suara. Kedengeran.
Sekarang baca coba. Oke. Ini saya baca yang dari saya punya kitab suci ya. Ketika sidang itu Terus, melihat Brani dan Petrus, Yohanes mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berunding mereka dan berkata, "Tidakkah apa yang harus kita ambil terhadap orang-orang itu, orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan Jadi makin khotbah jadi. luas." Bukan khotbah, ini saya baca kitab suci seperti ini. Beda, Kak. Oh, jangan begitu, Bapak. Lanjut. Al-Quran baca dengan kita tuh beda. Iya, lanjut. Tolong dengar, tidak bisa begitu. Tadi kalian baca sehargai kamu kok. Putus-putus Bagaimana tadi. kita menghargai? Kelakuan tidak menghargai ini nanti merusak. ini macam Putus-putus begini. tadi soalnya. Iya, makanya. Terus saya bilang khotbah lagi. Iya, Masa Bapak lanjut. Ustadz tinggi tidak menghargai orang lain, tidak ada toleransi. Iya, lanjut. Tidak usah kayak begitu, tolong hargai orang. Kalian minta saya baca, saya jelaskan di sini. Saya baca lebih Ya jelas. udah Bu, baca sampai selesai, dibaca sampai selesai. Ayo. Pieto. Ya makanya dibaca dulu. Iya, tetapi supaya hal itu jangan makin luas, tersiar di antar orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus Udah. dan Yohanes menjawab Bu, mereka. kita nggak ada sampai ke situ tadi. Permasalahannya Terus? nggak ada sampai ke situ. Yang kita Terus? permasalahkan itu di nomor 13-nya. Ya, di situ Petrus dan Yohanes tidak terpelajar. Apa yang Terpelajar. dimaksud tidak terpelajar? Ya, menurut kitab Anda yang kami bacakan tadi, menurut kitab Anda, Petrus dan Yohanes adalah orang yang buta huruf. Itu permasalahannya, bukan baca semuanya. Ini, siap, saya menjawab. Di sini ditulis tidak terpelajar, bukan buta huruf. Di dalam sini. Terus sekarang tadi Bapak berdua sampaikan itu di sabar. Bobo, Sabar. yang saya tanyakan tadi di situ kan tertulis tidak terpelajar. Menurut Alkitab Anda, apa itu tidak terpelajar? Apa itu tidak Di dalam- terpelajar? Di dalam Alkitab tidak tertulis bahwa arti dari tidak terpelajar tidak ditulis, tapi secara bahasa Indonesia tidak terpelajar itu orang yang tidak sekolah. Tidak Bukan buta sekolah. huruf. Itu perbedaan. Iya. Orang yang Baik, tidak baik. sekolah Ini bukan buta huruf. Perhatikan nih ya, yang kita bacakan kepada Ibu tadi ini. Apa yang dimaksud tidak terpelajar nih Bu? Ya, ini Alkitab Anda, kitab Katolik. Ya, susah apa kali ya. yang dimaksud ya tidak terpelajar? Ya, apa yang dimaksud tidak terpelajar menurut Alkitab Katolik? Nih Bu, tidak terpelajar Mana nih. Alkitab Katolik di situ? Ayat pasalnya mana? Yang saya mau tanya Alkitab Bu, Katolik itu yang mana yang ini jelaskan? yang Ini Anda harus baca sudah tadi keluar betul nggak Bu? Ini betul nggak yang Anda baca tadi? Ini Sudah betul nggak? keluar. Bu, Sudah ini keluar, betul sudah nggak yang Anda keluar. baca tadi? Tidak terpelajar itu betul, tapi dia punya arti lagi di dalam sini ada nggak tidak, dalam ayat pasal sini ada nggak tidak? Nah, Pertanyaan makanya dalam sini ada nggak tidak? perhatikan apa kata kitab Katolik tidak terpelajar. Perhatikan, makanya nggak usah ngotot. Nih, menurut kitab Katolik, Alkitab Sabda, yang dimaksud tidak terpelajar di sini apa? Makanya nih kita buka ya. Nih. Ini bukan kita, Yang- ini sudah keluar dari kitab suci, sudah keluar, Nih, ini ya. sudah keluar. Bu, Sudah ini keluar apa ini? Bu, ini apa nih? Iya sudah keluar ini, sudah keluar. Ini Ini, apa, Pak. Bu? Ini apa, Bu?
Maksud saya, arti Ini dari bentar, tidak ini Alkitab Alkitab sabar. Anda atau bukan? Ini Alkitab Anda atau bukan? Alkitab Sabda, coba isi di dalam. Saya mau lihat di dalam Ayo Alkitab Sabda makanya punya isi. perhatikan Isi di apa dalam, kata kitab, isi di dalam. apa kitab Ini bukan, Anda, bukan. Bukan. apa kata kitab Anda, Kisah Para Rasul 4 nomor 13 tentang tidak terpelajar. Nih, tidak terpelajar menurut Alkitab Katolik buta huruf, paham? Tuh, buta Tidak, huruf. maksud saya begini, Bang Ucup. Tuh. Bang Ucup, jangan keluar. Ya. Ini tidak Jangan terpelajar keluar, Bang nih. Ucup. Tidak terpelajar. Bang Ini Ucup, tidak jangan keluar, Bang Ucup. ini menurut kitab Katolik enggak keluar. Menurut kitab Katolik tidak terpelajar tuh buta huruf, paham? Tuh. Bukan begitu maksud saya. Loh, Anda menolak kitab Katolik itu. Saya bukan menolak kitab Katolik. Begini, kita bicara kembali ke kitab suci dari tadi. Surat Rasul Paulus ayat 4 13 itu kita bicara yang itu, jangan pindah ke sebelah. Ini kitab suci atau bukan ini? Kitab suci atau bukan? Isi di dalam mana itu bukan kitab suci, itu kitab sabda, beda. Kitab suci. Oh, Alkitab. Yang namanya Alkitab ini bukan kitab suci gitu. Ini yang ini maksud saya yang ini. Isi yang ini yang Gini, ini. Tat, Ini. Tat, boleh saya maju, Tat, dikit, Tat. Sorry, Tat. Silakanlah Bunda. Maaf, Tat. Maaf banget. Bun, Bun, sebentar, Bun. Ini kalian Kita yang ini, mengada-ngada. tunggu sebentar, Bun. Ustadz mute dulu, Ustadz. Bun, Iya. begini, Tidak, Bun. tidak. Bun, aduh, sebentar saya jelasin. Yang dibaca Ustadz itu versi di komputer sama. Itu elektroniknya. Nah, di elektronik ini kenapa orang mau membaca dari situ? Karena lebih banyak rinciannya. Jadi apa yang tidak ada yang di buku, yang Ibu pegang sekarang, itu di komputer kalau Ibu buka tuh sama. Tapi malah lebih dirincikan kata-kata yang kita tidak mengerti, itu ada rinciannya di bawah. Jadi sama. Jadi itu memang dari Alkitab, tapi dirincikan. Lebih spesifik lagi. Ibu kalau nggak bisa menerima teknologi, Ibu akan ketinggalan. Semua orang, pendeta-pendeta di mana-mana, nggak ada lagi yang bawa Bible begitu. Itu cuma panduan. Untuk penjelasan yang lebih jelas, saya tahu. Tapi bagaimana Anda menarasikan yang ada di buku, kalau tidak melihat penjelasan? Wah, ini si Ibu nggak bisa terima teknologi nih, Ustadz. Bagaimana kita mau ininya? Ya sudahlah, Tat, terserah Ustadz mau diapain nih, saya udah nyerah. Nggak bisa, Bu, nggak bisa begitu. Aduh, ampun deh. Bu, Ibu ngotot milik kitabnya sendiri, dia bilang bukan kitab suci. Macam Itu dia. mana? Satu lagi mungkin, Tat. Ya. Tat, mungkin satu lagi saya tambahin. Bu, itu versi tahun berapa? Setiap beberapa tahun sekali direvisi. Nah, Ibu yang mau pakai yang mana? Yang paling baru apa yang paling lama? Itu aja sudah berbeda. Coba. Itu berbeda. Ibu mau ikut yang mana? Tahun berapa, Tat? Terakhir, Tat, yang kemarin? 2025. Nah, 2025 kayaknya. 2025. 2024 ya? 3 tahun sebelumnya. Ada lagi. Itu berubah semua. Sebagian Alkitab kata Allah itu udah nggak ada. Jadi Ibu sudah buka Tat, pengen tahu omongan dia. Ya Ibu mic-nya dibuka dulu kalau ngomong. Mic-nya buka dulu, Bun. Oke. Nah, sekarang siapa bilang? Nah, ini ketinggalan zaman. Ibu, bukan saya mau menghina, bukan apa. Kita itu harus ikut kemajuan dunia. Ibu di Papua juga nggak masalah, kan teknologi udah maju. Ibu harus mengikuti. Ibu sadar nggak? Alkitab itu setiap berapa tahun sekali direvisi. Ada nggak Ibu percaya itu? Tidak. Kalau kita Katolik tidak itu pernah dia. revisi Alkitab. Nah, itu dia. Begini, Ibu, izin, sabar saya jelaskan. Karena firman Tuhan tidak dapat ditambahkan oleh manusia. Ibu Nah, harus pahami benar. itu. Benar, Ini tapi baku. kenyataannya nggak begitu, Bu. Kenyataannya Contoh. nggak begitu. Sekarang buktikan, Ya, Ibu, buktikan. Sekarang saya minta bukti yang mana yang Oke, direvisi, ayat buktikan. mana? Coba Tat, punya buktikan. nggak, Tat? Ibu punya yang tahun berapa itu? Coba sebentar, kita lihat. Ibu punya yang tahun berapa? Tidak pernah ada perubahan. Tidak pernah ada Ya. perubahan, tidak pernah Oke. direvisi. Itu buka Tidak coba ada di revisi depan. Alkitab. Tidak Bu, ada revisi Alkitab. Ibu buka tahun berapa itu? Coba buka di Bible Ini depan tidak ada itu buka. tahun di sini.
tidak ada tahun Ada, ini. buka dulu. Aduh, bandel bener Ibu sih. tidak bisa revisi. Alkitab ini firman Tuhan sudah baku. Allahu Kita tidak bisa Akbar. tambah-tambah. Bagaimana menjelaskan? Al-Quran bisa tambah kurang. Pikiran manusia bisa kasih masuk dan direvisi. Kalau Alkitab tidak bisa. Tidak bisa. Buka dulu, coba buka, buktikan sama saya kalau tidak ada tahunnya. Buka cetakannya di situ. Buka. Itu cuma tahun saja. Setiap tahun Ya itu itu dibuat. maksudnya. Dari Diganti. kejadian sampai dengan Wahyu, ayat pasal bab, dari setiap peristiwa-peristiwa itu tidak pernah dirubah, tidak pernah Oke, ada tambahan dari manusia. oke, tidak Jangan pernah dirubah. ibu Tapi karang, tidak boleh, tolong ibu sudah dibuka fitnah. yang punya ibu tuh tahun berapa? Saya pengen Ibu tahu sudah cetakannya. fitnah. Buka dulu. Buka Bunda Mila dulu. jadi fitnah. Kok saya yang fitnah? Ibu fitnah. Karena ibu Bu, bilang ada tambah-tambah. Ibu dia tidak ngerti nggak boleh. sih Yang maksudnya? namanya firman Tuhan itu, Alkitab mau dibuat tahun yang ini, Iya. tapi tidak akan pernah Ya, dikurang, bisa ditambah. diam nggak? Bisa diam sebentar. Saya Ibu keberatan buka dengan Bible ibu punya yang kata-kata sekarang. tadi. Buka Bible ibu sekarang, depannya lihat cetakannya tahun berapa itu. Nanti saya tunjukkan ke lainnya dengan cetakan yang lain. Buka dulu itu cetakan tahun berapa itu. Yang ini Buka. tahun 2000, yang ini kitab suci yang ini yang ibu maksud. Ya. Ibu begini, saya jelaskan dulu ibu supaya tidak perlu Ya panjang Allah, lebar. Tuhan. Tidak bisa. Buka dulu itu cetakannya tahun berapa. Baru Saya nanti nanya keberatan. saya lagi. Buka dulu tahun berapa itu. Sabar ibu. Saya Ya, jelaskan buka. dulu ibu. Ya, Ibu buka bilang dulu. masalah Boleh, revisi. Ibu bilang masalah revisi ibu. Tidak ada revisi. Alkitab itu dari kejadian sampai dengan Wahyu itu isinya sama. Tidak ada perubahan. Makanya Tidak ada saya mau tambah-tambahan kutunjukkan waktu revisi itu berubah. Ibu buka aja nggak berani. Buka Bible ibu tahun berapa itu. Berubah tuh di yang mana yang berubah ibu? Nah, Coba makanya jelaskan. tunggu kita jelaskan. Buka dulu Bible ibu tahun berapa itu revisinya. Ini tahun 2000. Nah, tahun 2000. Tat, punya nggak Tat yang tahun 2025 Tat? Ada, saya ada. Kita Katolik kan. Ya, itu kata. Iya saya Katolik. Nah, tunggu. Ibu nggak perlu ngotot. Kita santai aja santai. Ada kita Nah. Katolik nih. Saya keberatan dengan Bapak Ibu punya cara. Loh kok keberatan? Ibu tidak mau menerima keadaan, Bu. Saya Ada menerima tapi 6.000. begini Ibu. Dengar Ya, saya, ada 6.000 kesalahan di dalam Bible. Itu Elai yang menciptakan sama Bible yang lain itu berbeda. Makanya kita mau menunjukkan kepada Ibu bahwa Bible itu setiap beberapa tahun direvisi dan isinya berubah-berubah. Ibu tidak mau terima, Ibu pegang yang 2000. Sebelum 2000 lain lagi. Makanya Ibu harus beli terus itu setiap revisi dan mulai belajar bahwa di dalamnya ada perbedaan. Itu yang saya 2023 canangkan. nih, Bu. coba salah satu. Ini Salah satu contoh 2023 kasih. nih. Oke, salah satu Coba, contoh, ya, Tat. coba. Coba siapa Ustadz Wafi mungkin lebih tahu perbedaannya di mana. Sebentar ya Bu. Banyak. Ya salah Banyak satu contoh dia perbedaannya. pengen tahu Tat. Yang kata Allah aja, kata Allah yang terakhir itu 2025 kan udah nggak ada tuh di ayat berapa itu. Udah dihilangkan Nih, itu. Nih. Saya kasih contoh nih misalnya. Nah, Kita kasih contoh dulu. saya rekam dulu. Iwan Villa yang di bawah tolong direkam ini ya. Jadi, biar begini, dijadiin Bu, ya. PT ini. Jadi begini Bu, Ya. Al-Quran sama kitab ibu itu beda. Bedanya Beda, kalau Al-Quran itu selalu menampilkan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Sedangkan kitab ibu yang sudah tersebar di Indonesia menggunakan bahasa Indonesianya, bukan bahasa aslinya. Sehingga di sini kita akan mulai dari awal Bu, dari awal. Ini ya, kalau kita mau bongkar-bongkaran, ya ini permintaan ibu ya. Ini abad keempat. Kita mulai dari abad keempat, berarti 400 tahun setelah Yesus wafat. Nah, ini namanya Kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus ini bahasa aslinya loh ya, bukan bahasa Indonesianya. Ini Indonesia jauh sebelum ada Indonesia ini sudah ada. Nah, kita buka misalnya Bu, misal ini ya. Kita buka di Markus Bu, Markus misalnya. Di Markus ini ya, ini Mark. Ini Mark, Markus, Luke, Lukas, Matthew, ini namanya Matius. Ini kita buka misalnya di Markus, Bu. Ibu Nah. buka juga Bu, jadi Ibu bisa membedakan. Ini Di situ Mark. perbedaannya. Ya, chapter ini pasal. Ya, kita buka pasal 16 misalnya, pasal terakhir, pasal 16. Markus Nggak ada bahasa 16. Indonesia, Tat. Nggak ada bahasa Indonesia. Iya, setelah ini, Bunda. Oke. Nah, Mark
Markus pasal 16 itu hanya ada 8 ayat, Bu, di sini. Nggak ada ayat 9, 10, 11. Hanya ada 8 ayat di sini ya. Ini Markus. Nah, untuk mengetahui ini Markus kan, 16 kan. Di sini bahasa aslinya, Bu. Ini ya. Ini bahasa aslinya, ini Inggrisnya. Ini bahasa Inggrisnya di sini. Kalau kita buka di LAI yang ini nih, yang punya Ibu nih, LAI. Markus di sini ada berapa? Markus 16 dari abad keempat sampai ke tahun 2026 berarti ya. Ternyata Markus 16 itu sudah jadi 20 ayat. Di sini 20 ayat ya. Nah, LAI ini ngambil dari mana? Misal kita klik, Bu, di sini, Bu ya. Markus 16 ayat ke-8 misalnya. Ayat ke-8 nih. Ini perhatikan, Bu ya. Ini kan kata Ibu ini. Ini kan kitab dari LAI kan, Katolik nih. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ini paragraf pertama. Paragraf pertama. Paragraf kedua, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Nah, yang paragraf kedua ini, Bu, yang dicatat oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, sampai detik ini gak ditemukan dia ini dapat dari berapa. Karena aslinya, ini aslinya ya, kalau kita aslinya, kita buka versi Tektus. Ini LAI ngambilnya dari sini, Bu. Ya, kita belah Tektus Receptus ayat ke-8. Sabar, Ibu, Dis ya. bedain. Habis-habis Ibu ini baru Edisku naikin. Tunggu, Dis. Nah, ini, Bu ya, ini kan ada 2 paragraf. Ada 2 paragraf, Bu. Nah, LAI mengambil dari salinan kitab abad ke-15, yaitu Tektus Receptus. Ini namanya Tektus Receptus, Bu. Kai ini ya, ini cuma 1 paragraf. Beda ya, lebih panjang ini ya, dari bahasa aslinya. Ini ada 2 paragraf, ini hanya 1 paragraf. Sampai ini saja, yang diterjemah sampai ini saja, karena takut. Nah, ini dengan singkat sampai detik ini, kita sudah melapor kepada semua pendeta-pendeta yang kita ajak diskusi, belum menemukan dapat dari mana paragraf kedua ini. Nggak ditemukan, Bu. Padahal aslinya LAI mengambil dari Tektus. Ini namanya Tektus, Bu ya. Ini terjemahan, ada terjemahan baru, ada Tektus Receptus. Nah, yang seperti ini hanya diketahui orang yang belajar bahasa aslinya, Bu. Kalau cuma kita mengandalkan bahasa Indonesia, kita tidak pernah tahu atau ingin belajar bahasa aslinya, kita akan beriman saja. Ya sudah seperti ini. Tetapi kalau kita merujuk kepada bahasa teks aslinya, ternyata yang diterjemah cuma sampai ini. Karena takut. Nah, yang tambahan ini mana? Kan begitu. Nggak ditemukan sampai sekarang. Sampai tahun 2026, belum ada pendeta yang kita ajak ngobrol itu bisa menjawab. Itu. Gitu, Bo. Ya, banyak perubahannya 6.000 lebih. Oke, baik. Izin Pak Ustadz. Pak Ustadz kan sudah sedikit paham tentang bahasa asli tadi. Coba bacakan kembali lagi bahasa asli itu dulu. Saya mau dengar. Ibu kalau pengen tahu bahasa asli, Ibu tinggal download, ada di Play Store, namanya Hebrew. Coba Ibu buka. Jadi begini Bapak. Jadi begini izin Pak Ustadz yang terhormat. Maksud saya sekarang Bapak tolong baca bahasa asli. Terjemahkan ke saya. Saya sudah sampaikan lebih dulu, saya ini orang awam. Bapak tolong baca. Bahasa Ya, asli ini Bapak sampaikan sama saya. Ya, kita kalau sampai pakai bahasa asli, Bu, tambah banyak perubahannya. Nih kita tampilkan, Bu. Kita tampilkan. Maksudnya Bapak Misalnya, tolong artikan. Maksud ya. saya Bapak tolong artikan yang tadi. Kembali ke yang tadi. Kembali ke yang tadi yang Bapak tunjukkan sama saya. Sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia sama bahasa asli. Coba Bapak baca bahasa asli supaya kita lihat lagi dengan bahasa Indonesianya tuh sama atau beda. Maksud saya yang itu. Nih, Bu ya. Sekarang itu makanya dunia itu sudah modern, Bu. Makanya Ibu kalau mau tahu bahasa aslinya, ini biar tidak dikira bohong ya, biar tidak dikira bohong. Ini, Bu. Ini ya. Ini bahasa aslinya. Lalu ini di atas Inggrisnya. And having gone out, they
Split from the ini adalah bahasa Inggrisnya. Ini bahasa aslinya. Kai exposai epogon opoto. Nah, kemudian di sini cara bacanya di bawahnya, Bu. Kalau pengen tahu, cara bacanya di bawahnya. Nih ya. Kai exposomai pego op apoho. Ini bahasa asli. Ini namanya bahasa Yunani karena perjanjian baru, Bu. Bahasa perjanjian baru. Nah, terus ini menemeon eko gar autostromos. Autostromos. Ini ya. Sama dengan ini, gar autostromos. Nah, terus lanjutkan. Di sini, kai ekstasis, kai audies. Ini bahasa Inggrisnya. And amazement and to know nothing. Sampai apa yang diterjemah? Ini. Ternyata yang diterjemah sampai kata karena takut. Karena takut di sini. Ini kita buka ya. Klik. Bunda, kan Bunda bisa bahasa Inggris. Kira-kira ada nggak kata-kata ini di sini, Bun? Ini sudah kemana? Tidak sesuai Dengan dengan saya punya singkat takut mereka nih, sampaikan Pak semua pesan. Dengan Iya. singkat sampaikan semua pesan. Nggak ada Dalam sampai bahasa itu aja, Inggris, sampai nothing itu, sampai nothing. sampai nothing kan, sampai tertutup Iya. kan. Ini, Pak Ustadz Sampai sudah ini, keluar. sampai audies. Pak Ustadz Bu, keluar ini, Pak Ustadz. itu nggak ini. keluar. Ini kan suruh baca ini bahasa bahasa Latinnya. aslinya, Gimana Bu. sih? Saya baca kembali teks yang tadi kasih tunjuk itu. Kembali Ya bukan itu yang dia. Ini dia Ya bacaannya. ini, Bu. Loh, kita Ini ini kan bahasa, bukannya. ini bahasa Kacau. Yunaninya, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Yunaninya, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Yunani Gini sama Ustadz Inggris, Bu. Wafi. Ustadz Wafi, kalau layarnya udah berbeda, beda lagi kata ibunya. Maksudnya gitu. Oh, Gimana sih? Mark, Bu. Wah, kacau. Mark 16 number 8. Nah, tambah-tambah Ucup, ini bulan puasa loh, bulan puasa. Jangan Loh, nggak ditambah-tambah, Bu. Nggak ditambah-tambah itu. Ini beneran, Jadi, Bu. Mark 16 number 8. Ini Mark tuh bener-bener Markus, Bu. 16 nomor 8. Jadi di sini cara bacanya ini K, Exer, Comai, Pego, Apoho. coba Ini disamping-sampingkan tulisannya, itu nih. kali Apoho. yang tadi di situ disampingkan mungkin. Biar Maksud dia saya lihat begini, yang kita baca. dengar penjelasan dulu. Saya tidak butuh yang itu. Saya butuh dengar penjelasan saya dulu. Begini, Pak Ustadz. Kembali ke tadi yang Bapak ada buka teks Nah, yang ya tadi. kan kembali ke tadi. Astagfirullah, beda layarnya yang beda layarnya yang tadi. Ustadz menunjukkan layar yang itu beda. Udah kata ibunya. Bu, begini Bu, bacaan yang tadi itu dirinci satu. Dengar saya aja, dengar saya. Ustadz mungkin ngebohongin ibu, mungkin saya lebih jujur ke ibu. Begini Bu, yang dibacain Ustadz barusan itu rincian 3 bahasa Yunani, bahasa Inggris, supaya apa? Supaya orang yang di bawah yang nggak ngerti bahasa Yunani melihat Inggrisnya. Contohnya saya kan nggak bisa bahasa Yunani, biar dibacain dibohongin Ustadz kalau bohong kita nggak ketahuan. Makanya saya minta ada versi Inggrisnya, jadi saya bisa lihat benar nggak nih yang Ustadz baca. Itu saya belain ibu loh. Saya ini ibu. Saya sekarang lagi di Iran, Bu. Saya di beda Amerika tempat tinggalnya. nih. Ustaz Supaya Yusuf ibu lagi nih di Indonesia, lagi perang. saya di Iran, Bu Nabila di Amerika. Jadi di kita Amerika. beda, Makanya gitu. saya bantuin ibu. Saya kan temannya ibu nih, sama-sama wanita. Jangan kita dibohongin Ustadz, biar dia buat baca juga bahasa Inggris, biar saya ngerti. Ternyata benar Bu, memang beda versinya. Jadi LI ini Bu, dengar saya sedikit aja. LI ini banyak penyimpangan. Ada 6.000 kosakata ya kalau nggak salah Ustadz ya, yang ditemukan pendeta-pendeta terkenal yang menyatakan secara eksplisit bahwa Bible itu ada 6.000 kesalahan. Nah, Ibu mulai sekarang ini mulai membaca, Bu. Jangan yang tahun 2000 lagi, Bu, pegang. Tahun 2025. Nanti belajar sama Ustadz Yusuf. Di mana, Ustadz, perbedaannya? Jangan sampai nih kita Islam dibilang ngibul, kan? Kan bisa aja dong Ibu bilang, oh Ustadz ngibul, Bunda Mila bohong. Nah sekarang Ibu bawa, beli nanti ke toko, di mana di Papua, ambil yang 2025 versi terakhir. Nanti kita buka sama-sama Bu. Kita buka sama-sama, menunjukkan bahwa apa yang diomongkan oleh Ustadz itu benar adanya. Begitu Bu. Oke. Kita belajar di sini. Saya juga Ya, belajar ini. berhubung- Saya nggak ngerti berhubung apa-apa saya loh. sekarang lagi di Iran, Bu. Setelah diskusi ini kayaknya saya mau nyari obat buat Drex kok gitu ya. Saya lagi di Iran.
Jadi nyari obat buat Brex kok biar Ibu nih apa, cantik biar sekali tenang. nih, Ibu. Begini, sabar dulu ya. Saya jelaskan dulu ya. Ini tadi nih kayaknya 3 lawan 1 nih. Loh, kok jadi 3 lawan 1? Udah saya mute sekarang mute. Tadi kan Bang Ucup bilang, ketika Pak Ustadz Wafi bicara, berarti Bang Ucup dengan Ibu tidak berbicara. Cukup kami dua Enggak, saja. saya Kenapa? nggak akan ngomong. Iya. Kesepakatan awal tetap harus dijaga ya. Tolong pahami yang itu. Iya, saya tetap jaga. Saya membantu Ibu loh ini, bukan membantu Ustadz. Ustadz ini bisa aja bohong. Dia pakai bahasa Ibrani, ya kan? Ini Ibu, saya Hah? tidak. Tadi kan Ibu bilang, Ibu minta Pak Ustadz untuk jelaskan dan bahasa Inggris. Sedangkan yang minta tuh bukan Ibu, saya yang minta sama Pak Ustadz. Iya, Ibu tahu nggak kalau Ustadz bohong pakai bahasa Yunani? Ibu kan nggak ngerti. Saksinya saya, biar dia baca bahasa Inggris juga. Jadi saya bisa menyaksikan apa yang diomongin Ustadz untuk Ibu. Itu benar adanya. Kok dibantuin malah, udahlah. Ya udah baguslah itu. Lucu. Jadi Pusing. Tat, ibunya tadi kalau layarnya tuh kita buka layar ini ya. Contoh kayak gini nih, Tat tadi. Menurut ibunya tuh kayak gini nih. Ustadz Wafi deh, gak ngerti. Ini. Gini Tat.